Pandu Persada, ya memang berangkat dari rasa empati kita terhadap kejadian-kejadian yang ada di Jawa Timur, terutama musibah. Maka kami tergerak untuk bekerja sama dengan 40 MPZ yang ada di bawah naungan LAS Persada Jatim. Mereka memang diajarkan langsung respon terhadap kejadian yang ada di daerahnya. Jadi mereka harus memahami bahwa bencana itu yang pertama harus diamankan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Persada TV di mana-mana Anda berada di seluruh Jawa Timur, dari Magetan sampai ujung Jawa Timur di Banyuwangi, semuanya kiranya berbahagia hari ini. Berjumpa lagi dengan podcast Nandur Pece, dunia pece, akhirat api. Ayo ya, di hari yang sangat berbahagia ini, tapi sebenarnya tidak berbahagia sih. Ini kan kita masih berduka ya. Berduka beberapa kejadian dan juga yang barusan saja terjadi kemarin tanggal 17 Oktober ini adalah banjir bandang yang melanda di daerah Tapal Kuda bagian selatan. Artinya daerah yang dekat-dekat muara laut itu banyak kena efek daripada banjir bandang ini. Tentunya nanti akan kita bahas bersama narasumber kita. Beliau adalah Ketua Pandu Persada dan juga merangkap manajer riset dan komunikasi di LAS Persada Jatim Indonesia. Kita sambut Bapak Mursidi. Oke, selamat datang Pak Mursidi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Juli. Baik, kita sebenarnya ya boleh suka duka ya. Ini acara podcast ini kan untuk menggemakan apa ya kejadian-kejadian yang update, dan kita harus update terus setiap hari. Dan ini bagaimana Pandu Persada ini awalnya, tentang pendiriannya lah, cerita awalnya ya. Cerita awalnya. Oke. Pertama-tama Sobat Persada TV dan host yang luar biasa Pak Jumali. Jadi kami ceritakan awal Pandu Persada. Ya memang berangkat dari rasa empati kita terhadap kejadian-kejadian yang ada di Jawa Timur, terutama musibah. Maka kami tergerak untuk bekerja sama dengan 40 MPZ yang ada di bawah naungan LAS Persada Jatim untuk bagaimana kita mempersiapkan anak-anak muda ini untuk peduli, untuk dia punya rasa sense ya, punya rasa bagaimana nanti ketika ada suatu bencana di daerahnya. Karena kebetulan 40 MPZ ini ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi mereka adalah perwakilan setiap kabupaten kota. Jadi kami mengundang mereka, memberikan pelatihan, dan kita bekerja sama waktu itu dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, kemudian SRPB sebagai mitra kita, sebagai senior kita lah ya, untuk memberikan pelatihan. Kemudian bukan hanya teori tapi praktek selama 3 hari waktu itu di daerah Pacet ya, sehingga mereka ini nanti memahami ya potensi bencana, terutama saat kejadian bencana dan pasca bencana. Jadi mereka paling tidak punya pemahaman dasar tentang adanya bencana tadi, karena kita paham Indonesia
khususnya Jawa Timur juga potensi bencananya lumayan sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Kurang lebih jadi itu ya Pak yang Jum, melatar belakangi ya. yang melatar belakangi sehingga kita punya anak-anak muda yang punya kepedulian terhadap bagaimana mengatasi atau mengantisipasi bencana yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, ya, seperti kejadian hari kemarin itu ya, hari ini kan masih melanda ya saudara-saudara kita yang ada di Blitar juga, di daerah Malang Selatan itu kan banyak juga. Jadi ada nggak kira-kira kemungkinan kita ke sana asesmen besok atau kapan gitu? Oh iya, memang anak-anak ini ya walaupun kita masih berusia berapa bulan dan masih perlu banyak belajar, tapi mereka memang diajarkan langsung respon terhadap kejadian yang ada di daerahnya. Seperti kemarin waktu banjir di Kerak Tuban, ya mereka langsung bekerja sama dengan BPBD setempat, membantu membersihkan, kemudian juga menyalurkan bantuan yang didapat dari donasi yang mereka himpun. Ya, kemudian juga kita tentu merespon ya dengan potensi yang ada anak-anak muda ini, ya kita berdayakan mereka, kemudian juga kita bangkitkan ya semangatnya sebagai pemuda yang peduli gitu. Dan hari ini dari kemarin memang sudah meninjau atau menuju lokasi untuk asesmen, terutama nanti apa saja yang bisa kita berikan, apa saja yang bisa kita bawa untuk bantuan, sehingga nanti paling tidak dengan adanya pendataan awal kita paham apa yang dibutuhkan, karena ini juga didapat mereka pada saat latihan gitu. Jadi mereka diajarkan kalau ada kejadian itu mereka harus seperti ini, harus mendata seperti ini, kemudian setelahnya itu mereka harus seperti apa, kemudian juga termasuk nanti mitigasi ya atau pencegahan bencana itu seperti apa. Seperti kalau kejadian banjir mungkin masalah kebersihan, mungkin itu ya masalah pengundulan hutan dan sebagainya, tentang edukasi itu. Jadi itu salah satu bagian yang mereka pelajari itu ketika kita adakan pendidikan dan pelatihan tadi selama 3 hari dengan BPBD dan SRPB Jawa Timur. jadi anak-anak sudah biasa terlatih itu ya? Ya, walaupun masih baru masih ya. baru ya. Ya, kalau kita katakan profesional belum ya, karena mereka baru anak-anak yang tinggal di yayasan, yang memang pengurus-pengurus muda. Ini yang memang menjadi bagian dari Pandu Persada. Ya memang belum profesional, jadi masih sepengetahuan mereka yang mereka dapat dari keilmuannya itu ya mereka terapkan, mereka jalankan. Jenis-jenis pelatihan yang tadi itu? Ya, mulai dari administrasi, penanganan bencana, kemudian bagaimana kecelakaan ya, laka ya. Jadi ada 10 item yang waktu itu diberikan pelajarannya, termasuk basic life skill tadi, bagaimana menghadapi bencana, kalau ada kejadian bencana itu seperti apa yang harus diamankan. Jadi harus 3A. Ya, dia pertama aman diri. Jadi mereka harus memahami bahwa bencana itu yang pertama harus diamankan dirinya dulu. Jangan sampai ada kejadian dia tidak aman tapi dia melakukan pertolongan, ya malah tambah masalah kan gitu kan. Sudah ada korban dia ikut jadi korban gitu kan. Nah, pertama aman diri. Kemudian yang kedua aman korban. Bagaimana kondisi korban itu seperti apa? Jadi nggak bisa kita melakukan pertolongan itu ketika korbannya dalam kondisi yang jangan dirubah posisinya, misalkan mungkin lehernya ketika kecelakaan itu lehernya mungkin sedang bermasalah, ya kita main tarik aja gitu, itu bermasalah juga, berarti kita harus aman korban ya, sehingga korban itu nanti tepat mendapatkan pertolongan. Kemudian yang ketiga adalah aman lingkungan, kita melihat lingkungannya seperti apa, jangan kita mau menolong kita nggak paham lingkungannya, tiba-tiba ada kendaraan atau pohon tumbang dan sebagainya. Kalau di kejadian bencana seperti gempa bumi, kemudian juga banjir ya, kita aman itu tadi 3A itu ya, aman diri, kemudian aman korban dan aman lingkungan. Sehingga ini mereka benar-benar memahami bahwa bencana itu
kita jadi pandu, jadi tim relawan bencana itu bukan hanya jadi hero gitu, bukan gitu ya, tapi benar-benar kita benar-benar memahami apa saja yang mesti kita lakukan sebagai seorang yang menjadi apa namanya tim siaga bencana ini. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi mereka akhirnya punya dasar-dasar itu, dan itu menurut saya penting. Kenapa? Karena banyak yang tidak memahami ini, nolong korban asal bawa aja kan, tanpa memahami korban itu aman atau tidak. Ya, untuk efek dia ke depan. Seperti itu. Ya, baik. Terus untuk pelatihan ini kan dari 40 yayasan di 38 kabupaten kota ini, kira-kira set goalnya apa itu untuk kelas persada untuk? Iya, jadi goalnya mungkin yang pertama tadi ya, paling tidak ada satu kader di yayasan yang ada di 38 kabupaten kota ini yang memahami pentingnya dan perlunya bagaimana mengantisipasi bencana. Jadi set goalnya itu, sehingga nanti dia mampu menjadi kader, mampu menjadi pionir ya, minimal di lingkungan yayasannya dulu, di lingkungan matinya dulu. Jangan sampai tidak ada sama sekali orang yang memahami kejadian bencana dan bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana dia kalau ada kejadian gempa, apa yang harus dilakukan? Terus bagaimana jalur evakuasinya? Itu mereka sudah dilatih itu. Ya. Nah, iya. Yang jadi masalah sebenarnya bukan terletak pada person to person, tapi kan sudah tahu kan Jawa Timur itu atau Indonesia ini adalah terutama Jawa Timur ya, terutama Jawa Timur ini adalah tempatnya bencana yang sudah pasti akan kejadian, dan baru kejadian kayak kemarin ini kan sebenarnya kejadian ini sering terjadi sebelumnya. Ya, betul. Hari ini kejadian baru kita tangani. Ya. Padahal kan harusnya nggak seperti itu. Nah, apa langkah-langkah Pandu Persada ini ya? Apa langkah-langkah Pandu Persada dalam mengedukasi masyarakat? Ya. Nah, atau ke stakeholder yang ada di Jawa Timur, terutama di Malang yang banyak atau sekitar ya, yang hari ini kejadian. Iya, dalam pelatihan kemarin mereka dikenalkan dengan pentahelix ya. Pentahelix itu adalah 5 komponen yang tidak mau terlibat dalam sebuah pengambil kebijakan di daerah tersebut, mulai dari pemerintah, kemudian dari pengusaha dan sebagainya. Artinya mereka ya kedepannya paling tidak mereka punya rasa ya kepedulian terhadap minimal lingkungannya dulu. Makanya kita sebut sebenarnya Pandu Persada itu adalah P3, Pandu Persada Peduli Alam. Jadi bukan dia adalah relawan bencana, bukan, peduli alam dulu. Karena dengan dia peduli kepada alam, kepada lingkungannya, minimal itu adalah cara paling dasar ya. Dia ikut mengamankan alamnya dari bencana. Karena bencana itu sebenarnya bagaimana kearifan kita manusianya terhadap lingkungannya. Ya, kejadian banjir bandang, banjir yang mengakibatkan longsor dan sebagainya, itu sebenarnya kejadian yang karena kesalahan manusia yang ya menebang pohon misalkan dan sebagainya. Ke depan kita akan memprogramkan, memang kita sudah kerjasama dengan salah satu balai pembibitan di Bojonegoro yang nanti akan memberikan ya, kita bekerja sama untuk mendapatkan bibit yang akan nanti kita tanam di daerah-daerah tertentu yang memang kurang ya, penghijauannya kurang atau ada pengundulan hutan dan sebagainya. Itu mungkin ya kita nggak muluk-muluk lah, anak-anak muda ini paling tidak kita salurkan dia bagaimana peduli dengan lingkungannya aja, itu aja. Jadi kita nggak seperti yang terlalu jauh ya, paling tidak mereka memahami itu, dan kemudian juga mereka memahami bagaimana hal-hal yang kecil terhadap sebuah bencana itu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan, apa yang mesti disiapkan, ya sampai kepada hal yang sekecil itu harus ada
itu di dalam jiwa mereka tuh harus ada, sehingga mereka tidak panik, tidak salah mengantisipasi bencana dan sebagainya. Minimal tadi dari lingkungan yayasan tempat dia, masyarakat sekitarnya, interaksi dia, tempat dia berinteraksi dengan masyarakat, itu menurut saya yang kedepannya kita menjadikan pandu itu seperti itu. Ya paling tidak tadi dengan program penghijauan, dengan program untuk membersihkan lingkungan dan sebagainya, itu hal-hal yang menurut saya yang nggak terlalu muluk lah. Jadi mereka bisa kan gitu. Nanti mungkin dengan potensi yang ada di dalam dirinya, mungkin bisa berkembang lebih jauh. Menurut saya itu. Ya. Baik, kalau anak-anak muda sudah terlatih ya bersyukur. Cuma nanti memang harus intens. Mereka dilatih terus diajak untuk menghadapi pejabat-pejabat terdekat yang daerah-daerah rawan itu. Iya. Sekarang kan udah dikasih gambaran hari ini nih, biar Pandu Persada yang baru ini tahu itu loh daerahnya yang rawan begitu ya. Iya. Memang kita juga kerjasama Pak Jum ini dengan SRPB maupun BPBD Jawa Timur ya, yang ada arisan ilmu istilahnya. Jadi di situ kita diajarkan seperti kemarin kita selalu mengirim bergantian anak-anak muda itu. Ada yang bagaimana climber untuk penyelamatan atas, kemudian juga ada kita ikut mengirim relawan juga waktu pemulangan jamaah haji yang butuh relawan. Kemudian juga kita mengirim juga utusan untuk rapat koordinasi tahunan SRPB dengan BPBD. Paling tidak kita masih terus banyak belajar, Pak Jum. Jadi anak-anak muda ini memang kita utus, dan salah satunya juga waktu BPBD Jember ya mengadakan pelatihan untuk water rescue ya. Jadi itu yang anak-anak muda ini minimal terus kita ikutkan kepada pelatihan-pelatihan yang nantinya berguna buat mereka, berguna buat dirinya dan lingkungannya, paling tidak seperti itu. Tadi kan kita sudah bahas prabencana, bencana, terus pasca bencana ya. Iya. Nah, yang berat itu kan memang kelihatan selama ini kan pasca bencana ini. Iya. Kalau pas bencana ya banyak orang bantu, tapi pasca bencana di saat apalagi bekas banjir, kalau bekas banjir itu kan nantinya kesananya pasti banyak penyakit tuh, yang diare, yang apapun. Nah, itu gimana cara edukasi dari Pandu Persada mengatasi itu kepada masyarakat? Iya. Jadi memang kita lebih banyak kepada pasca bencana itu memang lebih panjang waktunya ya. Seperti kejadian kemarin waktu di Semeru ya, kita juga mengirimkan tim itu pasca bencana, bukan pada saat jeder gitu kan, turun dan sebagainya. Ya memang karena juga sudah banyak yang masuk dan luar biasa, jadi kita mengambil dari sisi untuk semacam pemulihan untuk anak-anak ya. Macam kalau orang kerennya bilang ya trauma healing. Iya. Padahal bukan itu ya. Artinya kita cuma menggembirakan mereka saja, menghibur. Kita cuma ambil itu dan memberikan bantuan-bantuan yang ya mungkin nggak banyak ya. Cuman itu partisipasi dari sahabat-sahabat semua. Nah, jadi memang kita ke depan itu memang mengarahkan kepada lebih kepada pasca bencana seperti yang kita sering diskusi dengan SRPB itu ya. Kalau pasca bencana itu memang jarang, karena banyaknya itu kan pas kejadian jedar, pada turun semua, pada rame gitu kan. Ketika pasca itu yang memang butuh pemulihan banyak itu kadang-kadang terabaikan. Jadi kita konsen dengan pasca bencana. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang perlu disupport ya, kemudian hal-hal yang mungkin terlewat pada saat yang kejadian, kemudian juga mungkin berbagai bantuan dari masyarakat yang mungkin bisa kita himpun dan kita hadirkan untuk mereka untuk ya meringankan lah, paling tidak ikut membantu hal-hal yang kelihatannya sepele ya, seperti kalau kejadian banjir gini mungkin pakaian dalam ya, pampers untuk anak-anak susu, dan yang kayak gitu kan kadang-kadang orang lebih banyak kepada logistiknya. Kemudian juga hal-hal kecil mereka juga perlu gitu ya.
ya pakaian dalam itu kan, ya mungkin mereka nggak sempat boro-boro kan, mungkin basah semua pakaiannya dan sebagainya. Padahal itu juga salah satu tinjau dari kesehatan itu ya penting gitu untuk kita perhatikan gitu kurang lebih. Oke. Jadi pada dasarnya untuk pelatihan dari Pandu Persada, insya Allah bisalah bergabung dengan lembaga yang lain untuk ikut turut serta dalam penanganan bencana. Insya Allah seperti itu. Kira-kira motonya dari Pandu Persada? Iya, jadi kita karena anak-anak muda ya, jadi kita mengarahkan mereka adalah berbudi, kemudian berempati. Kalau sudah punya empati maka beraksi, dan sinergi. Oh, bersinergi. Yeah. Oh, jelas. Iya, jadi berbudi, berempati, beraksi, bersinergi. Kenapa? Karena diawali dulu dengan jiwa, dengan budi yang baik ya, adab yang baik, kemudian mereka juga harus punya empati. Jadi sikap berbudi yang baik itu kalau tidak punya empati juga kosong, ya dia akan menjadi generasi yang kosong, nggak punya rasa sense of crisis, misalkan kalau lihat saudaranya ada musibah kok diem aja dan sebagainya. Itu bagian dari berempati. Kemudian dia beraksi, ya bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik lah. Ya bukan yang terbaik tapi paling tidak mereka memberikan meringankan. Ya. Kemudian dia sinergi. Kita tetap bersinergi. Seperti tadi Pak Jum bilang, berarti kita bisa tentu kita pasti bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memang sama juga ya. Kita punya kepentingan yang sama untuk sama-sama meringankan ya, sama-sama membantu saudara-saudara kita semua. Apalagi kita diarahkan pastilah sinergi kita dengan banyak ya lembaga yang ada di naungan SRPB ya, Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana Jawa Timur itu di bawahnya itu ada beberapa organisasi termasuk kita. Jadi kita selalu bersinergi. Dan untuk memperkenalkan Pandu Persada, ini uniformnya ini ya? Oh iya, ini jadi kebetulan ini kita waktu pelatihan itu juga mencari-cari apa nih. Kemudian juga jadi kita mendapatkan ya uniform ya, yang paling tidak kita punya memunculkan lah identitas Pandu Persada paling tidak seperti itu. Bagus. Ya. Jadi tetap kita di bawah naungan lembaga Zakat Persada sebagai salah satu divisi kemanusiaannya kurang lebih. Oke. Dan juga saya sebagai host untuk acara ini mengharapkan doa dari para Sobat Persada TV yang ada di Jawa Timur. Kita doakan agar seluruh korban yang terkena banjir bandang ini yang masih sehat diberikan kesehatan yang paripurna. Amin. Dan tentunya jika ada korban, mudah-mudahan tidak ada korban yang banyak sih ya. Kalau korban harta benda ya udah biasa. Yang terpenting adalah dari pemerintah ini memberikan edukasi lagi kepada masyarakat, atau pemerintahnya harus tahu itu pesan-pesan kita ya, harus tahu bahwa potensi bencana itu sangat tinggi di Jawa Timur dan harus diantisipasi gitu ya. Terus statement dari Pandu Persada untuk bencana yang terakhir ini. Ya, jadi kita berstatement untuk akan mengirimkan ya tim yang memang sudah berangkat dari kemarin, dan kita nanti akan mengesmen apa saja yang dibutuhkan dan kita akan segera untuk turun ya memberikan bantuan. Kira-kira tanggal berapa itu? Ya mungkin 1 pekan ini ya, 1 pekan ke depan kita akan. Setelah itu ada lagi kalau yang pertama mungkin ke daerah mana? Blitar dulu kan? Iya, Blitar dulu yang membutuhkan karena di Kecamatan Sutojayan itu lumayan parah ya. Kemudian nanti Malang Selatan ya. Karena ini tetap 2 tim ya. Karena kita Pandu Persada ini ada di area-area yang disebutkan tadi. Jadi kita bagi, ada area Madiun, ada area Bojonegoro itu Bojonegoro, Lamongan, Tuban, kemudian Surabaya, ya mulai dari Gresik, Sidoarjo,
Mojokerto dan seterusnya. Kemudian Malang Raya itu mulai dari Kabupaten Malang sampai Lumajang. Kemudian area 5 itu khusus Madura. Area 6 itu mulai dari Kediri Raya, ya, Kediri, Tulung Agung, Trenggalek, ya, termasuk Blitar, ya. Kemudian area 7 itu adalah di Banyuwangi, Jember, Situbondo dan Bogor. Jadi tiap area itu kita kejadian di mana? Di Malang Selatan. Berarti Pandu Persada area Malang ini yang turun. Ya, anak-anak muda ini yang turun. Kemudian di Blitar, ya berarti yang di Blitar, kemudian di Kediri dan sebagainya itu ikut merespon seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mur ya. Selaku Ketua Pandu Persada, dan juga ini karena kita ngobrol lama tadi lupa minum. Oh iya. Nanti minum. Baik, Sobat Persada TV dimanapun Anda berada, demikian closing statement dari Bapak Mursdi selaku Ketua Pandu Persada Jawa Timur di podcast Nandur Becik. Dunia Becik, akhirat ape. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.